Terkendala bahan baku, Ahyar mencoba bereksperimen dengan membuat bahan sendiri. Caranya, bahan kampas biasa ia waxing sendiri. Bereksperimen dengan membuat bahan sendiri, ia lakukan selama kurang lebih dalam 3 bulan dan akhirnya berhasil. Bisa dibilang, saat ini Ahyar bisa sedikit mengatasi persoalan bahan baku lantaran telah sukses membuat bahan baku sendiri. Adapun kendala lainnya, yakni peralatan untuk membuat produk yang menurut Ahyar masih belum lengkap. Untuk saat ini kesulitan yang saya dapat itu bukan persoalan desain, bukan persoalan yang lain, melainkan bahan baku. Bahan baku kan saya masih ambil di luar Sulawesi, soalnya kan di Makassar ini belum ada khususnya. Terlebih lagi bahan dasar dari produk saya itu beda dari yang lain. Terus untuk kesulitan lainnya itu lebih ke alat produksi yang belum lengkap. Saya masih pakai semi manual. Itu sih. Kedepannya mau kasih kedepannya lagi mau alatnya itu mau diperlengkap lagi. Selama ini Ahyar menggunakan 2 bahan baku untuk produk yang ia buat, yakni kampak swas dan kulit hewan asli. Ahyar mengatakan rata-rata bahan yang ia buat peruntukannya juga berbeda. Untuk bahan kulit hewan asli biasanya diperuntukkan atau dipesan dari kalangan high class, sementara kampas wax umumnya dipesan dari kalangan menengah. Adapun kelebihan dari tas atau dompet dengan bahan kampas adalah bentuknya yang dinamis dan beragam. Bahan kampas mudah dibentuk dan diberi warna bermacam-macam sesuai keinginan pemakainya. Tas atau dompet berbahan kampas juga cenderung fleksibel dibandingkan bahan kulit. Sementara kelebihan dari bahan dompet kulit adalah desainnya yang elegan. Desain dompet kulit juga cenderung klasik. Kelebihan lain dari dompet kulit adalah warnanya yang semakin terlihat antik seiring berjalannya waktu. Ahyar menambahkan kesulitan lain dalam memproduksi produknya ialah menyesuaikan keinginan atau ekspektasi dari pelanggannya yang memesan produk secara custom. Hal itu sangat berbeda dan jauh lebih mudah bagi Ahyar jika membuat desain dengan imajinasinya sendiri. Ada. Sebenarnya kalau untuk kesulitan itu lebih ke custom. Awalnya kan saya custom sebelum produksi massal. Awalnya saya custom. Sampai sekarang pun saya masih menerima custom. Nah, biasa kesulitan yang saya dapat itu ketika customer itu menyesuaikan ekspektasi dengan customer. Di situ hal yang paling sulit gitu. Karena saya harus menurunkan ego saya harus mengikuti ekspektasi customer. Itu yang harus yang saya capai. Tapi kadar kesulitannya beda-beda sih dari setiap customer. Mau dibilang sulit, tidak juga. Tapi pada saat proses pengerjaan, ya adalah beberapa part yang tergolong sulit. Ada banyak alasan mengapa seseorang tertarik untuk menjadi pengusaha. Latar belakang alasan inilah tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi rasa suka dan dukanya ketika menjalani hidupnya sebagai seorang pengusaha. Tetapi pada umumnya, seorang pengusaha tentu akan senang ketika usahanya menghasilkan sesuatu yang sesuai atau melebihi ekspektasinya tentang usaha tersebut. Namun duka seorang pengusaha bisa berbeda-beda. Tetapi yang paling umum terjadi adalah kedukaan ketika usaha yang dijalankannya gagal membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Bagi Ahyar, memilih menjadi seorang pengusaha tentu banyak suka dan duka yang harus ia lewati. Namun hal itu ia jadikan sebagai penguat agar bisnisnya jauh lebih berkembang lagi. Suka duka yang saya alami sampai saat ini lebih banyak duka. Tapi saya anggap duka itu yang menjadi sebuah penguat dari usaha saya ini. Selama perintisan ini saya harus membunuh mimpi-mimpi saya yang lain gitu. Atau bukan sih membunuh mimpi-mimpi yang lain, cuman kesenangan saya tunda dulu. Kesenangan saya dan impian-impian saya yang seharusnya sudah bisa saya capai, tapi saya pending dulu. Karena ada yang perlu saya capai dalam usaha ini. Visi misi saya yang belum tercapai itu masih banyak, jadi lebih fokus ke situ. Duka yang saya alami itu berjalan sih sebenarnya. Mulai dari kendala di pandemi kemarin, gitu. Kendala di bagian proses sistem produksi yang saya bilang tadi, mulai dari alat, bahan. Terbenturnya juga dengan faktor ekonomi dan inflasi yang mulai naik sampai saat ini. Cuman itu sih. Menjadi seorang pengusaha bukanlah pekerjaan mudah.
Dalam prosesnya, seorang pengusaha akan dilatih untuk mandiri yang harus dilakukan dengan tekun dan sabar karena segala sesuatunya harus dirintis dari bawah. Menjadi seorang pengusaha yang baru merintis usahanya dari bawah tentunya akan menemui banyak kegagalan. Ada pepatah yang mengatakan, kegagalan adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Pepatah inilah yang harus dijadikan para pengusaha agar bersemangat dan terus berusaha untuk menjadi orang sukses. Sama halnya dengan Ahyar Asyad yang punya impian nantinya bisa menembus pasar Eropa. Lantaran desain produk yang diproduksi oleh Ahyar lebih berkiblat ke Eropa. Selain itu, hal yang ingin dicapai oleh Ahyar dalam waktu dekat yakni ingin mempunyai tempat produksi yang lebih luas lagi. Sampai saat ini mimpi yang belum tercapai itu go internasional, karena kiblatnya saya, patronnya saya dalam hal desain produk itu lebih ke Eropa. Saya mau tembus pasar Eropa. Itu impian yang belum saya capai sampai saat ini. Itu impian terbesar. Kalau impian yang kecil itu dapat buat punya offline store, tempat produksi yang layak dalam artian dari segi ukuran, alat yang lengkap. Cuman itu. Siap.